Seiring berjalannya waktu, kerajaan Nabi Sulaiman terus berkembang dan menjadi contoh bagi keadilan dan kedamaian. Namun, seperti semua kisah besar, ujian dan cobaan tidak dapat dihindari. Salah satu ujian besar yang dihadapi Nabi Sulaiman adalah ketika Allah menguji imannya melalui kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh yang sangat penting dalam agama Islam, yaitu Raja Sulaiman. Siapakah beliau? Mari kita bahas lebih lanjut. Pada suatu zaman, di kerajaan Israel, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja tersebut adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, pewaris tahta dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan kekuasaan atas alam semesta yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah legendaris yang menggambarkan kebijaksanaan dan keajaiban ilahi, seperti kisah pertemuan beliau dengan semut. Suatu hari, Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang berada di suatu tempat yang jauh. Ketika mereka tiba di suatu lembah, Nabi Sulaiman menyadari bahwa tidak ada semut di sekitar mereka. Merasa aneh dengan ketiadaan semut, Nabi Sulaiman berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, mengapa aku tidak melihat semut di sekitar lembah ini? Padahal aku tahu bahwa semut adalah makhluk yang sangat rajin dan bekerja keras." Allah kemudian memberi wahyu kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, kami telah memberikan kebijaksanaan kepada semut-semut ini untuk menjaga persediaan makanan mereka dari serbuan pasukanmu. Mereka memiliki kebijaksanaan dan keteraturan yang luar biasa dalam bekerja bersama untuk mencapai tujuan mereka." Nabi Sulaiman merenung sejenak, kemudian tersenyum mengerti. Beliau menyadari bahwa kebijaksanaan Allah terwujud dalam setiap ciptaannya, bahkan pada makhluk yang terlihat kecil sekalipun. Dari peristiwa ini, Nabi Sulaiman belajar bahwa kebijaksanaan bukan hanya hak istimewa manusia, melainkan tersebar dalam seluruh alam semesta. Selain kebijaksanaannya, Nabi Sulaiman juga dikenal dengan kekuasaan atas alam semesta. Salah satu cerita terkenal adalah ketika beliau mampu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain, seperti burung-burung, binatang-binatang, dan jin. Kekuatan ini diberikan Allah sebagai tanda keberkahan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya sedang berada di tepi pantai. Beliau menyadari bahwa burung-burung tidak bersuara seperti biasanya. Nabi Sulaiman merenung sejenak, kemudian menyadari bahwa salah satu burung camar yang bernama Hudhud hilang. Dengan segera, beliau berdoa kepada Allah untuk membawa kembali burung itu. Tak lama kemudian, burung Hudhud itu muncul di hadapan Nabi Sulaiman. Burung itu menceritakan bahwa ia telah tersesat dan bertemu dengan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bersama rakyatnya menyembah matahari. Ratu itu bernama Ratu Balqis. Mendengar cerita itu, Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengirimkan surat kepadanya. Dalam suratnya, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Ratu Balqis merespon undangan tersebut dengan bersiap-siap untuk mengunjungi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan bijaksananya menyusun rencana untuk mengajak ratu tersebut kepada kebenaran tauhid. Ketika Ratu Balqis tiba, Nabi Sulaiman menunjukkan kepadanya kebesaran Allah dan ajaran tauhid. Ratu itu terkesan dengan kebijaksanaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman, dan akhirnya ia memeluk agama tauhid. Ini adalah satu contoh keajaiban ilahi yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Dengan kebijaksanaan, kekuasaan atas alam semesta, dan ketundukan kepada kehendak Allah,
Nabi Sulaiman menjadi salah satu nabi yang paling dihormati dalam sejarah. Kisah beliau memberikan pelajaran tentang pentingnya kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keimanan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Nabi Sulaiman terus berkembang dan menjadi contoh bagi keadilan dan kedamaian. Namun, seperti semua kisah besar, ujian dan cobaan tidak dapat dihindari. Salah satu ujian besar yang dihadapi Nabi Sulaiman adalah ketika Allah menguji imannya melalui kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa yang dimilikinya. Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah, kekayaan yang melimpah, dan kekuasaan yang tiada tara. Namun, Allah ingin menguji apakah Nabi Sulaiman akan tetap bersyukur dan tunduk kepadanya meskipun diberikan kenikmatan yang besar. Allah menguji Nabi Sulaiman dengan mengambil sebagian kekayaan dan kekuasaannya untuk sementara waktu. Nabi Sulaiman tidak putus asa atau marah terhadap kehendak Allah. Sebaliknya, beliau tetap bersyukur dan tunduk, menyadari bahwa segala yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah. Ini adalah bukti keimanan dan keteguhan Nabi Sulaiman dalam menghadapi ujian ilahi. Kemudian, sebagai karunia tambahan, Allah memberikan kembali kekayaan dan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Namun kali ini Nabi Sulaiman lebih bijaksana dalam mengelola kekayaan dan kekuasaannya. Beliau belajar dari ujian tersebut bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah tanggung jawab yang besar, harus dijalankan dengan kebijaksanaan dan keadilan. Salah satu kebijaksanaan luar biasa yang diilhamkan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah ketika dua ibu datang kepadanya dengan seorang bayi. Kedua ibu tersebut mengklaim bahwa bayi itu adalah anak mereka sendiri. Tidak dapat membedakan siapa yang sebenarnya ibu kandung bayi tersebut. Nabi Sulaiman dengan bijaksana mengusulkan untuk memotong bayi menjadi dua bagian agar dapat dibagi rata kepada kedua ibu tersebut. Salah satu ibu dengan cepat setuju, tetapi ibu yang sebenarnya menangis dan memohon agar bayi itu diberikan kepada ibu lainnya sebagai penggantinya, asalkan bayi itu tetap hidup. Nabi Sulaiman yang cerdas segera menyimpulkan bahwa ibu yang sebenarnya adalah yang rela melepaskan haknya demi kehidupan anaknya. Beliau kemudian memberikan bayi tersebut kepada ibu yang sebenarnya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, Nabi Sulaiman menyadari bahwa kudanya semakin tua dan tidak lagi sekuat dulu. Beliau menyadari bahwa umurnya juga semakin tua dan dekat dengan ajal. Dalam renungannya, Nabi Sulaiman menyadari bahwa kekuasaan dan kekayaan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah hal yang abadi. Dengan pemahaman ini, Nabi Sulaiman mulai merenung tentang akhirat dan memperdalam ketaatannya kepada Allah. Beliau meninggalkan kehidupan mewah istananya dan sering menjauhkan diri untuk beribadah dan merenung. Meskipun masih memimpin kerajaan dengan bijaksana, Nabi Sulaiman menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah ujian dan tujuan akhirnya adalah kebahagiaan abadi di akhirat. Namun, kisah hidup Nabi Sulaiman juga mengandung peringatan tentang godaan dan ujian. Dalam kehidupan seorang raja yang kaya dan bijaksana, godaan untuk menyimpang dari jalan yang benar sangat besar. Allah menguji Nabi Sulaiman dengan menguji keimanan dan ketawaannya melalui godaan dunia. Seiring berjalannya waktu, Nabi Sulaiman terus berjuang untuk membangun masyarakat yang adil dan penuh kasih di bawah bimbingan Allah. Beliau menggunakan kebijaksanaan dan kekuasaannya untuk merangkul keragaman di antara rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Salah satu tindakan bijaksana Nabi Sulaiman adalah ketika beliau membangun Baitul Maqdis, suatu tempat ibadah yang suci dan menjadi pusat spiritual bagi umatnya. Baitul Maqdis menjadi lambang persatuan dan tempat bagi orang-orang beriman untuk bersatu dalam ibadah kepada Allah. Nabi Sulaiman menyadari pentingnya kebersamaan dalam beribadah, sehingga beliau membangun tempat ini sebagai simbol kesatuan umat. Dengan mengakhiri video ini, kita berharap setelah memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang Nabi Sulaiman, menggali aspek keilmuan, spiritual, dan sejarah yang melingkupinya, jangan lupa untuk memberikan komentar dan berbagi pendapat Anda di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.